Hai Sobat Digi, pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengkonfigurasi metadata berjenis option set pada DHIS2. Apa sih option set itu? Option set adalah sekumpulan opsi atau pilihan yang dapat kita tempelkan pada variabel data kita, contoh data elemen. Untuk mendapatkan option set, kita dapat mengkonfigurasinya melalui aplikasi maintenance yang bisa kita akses melalui menu grid pojok kanan atas. Teman-teman bisa langsung scroll dan menemukan aplikasi maintenance, atau jika ingin mengetikkan keywords maintenance, dapat dilakukan dengan mengetikkan di search bar. Setelah itu kita akan klik ke maintenance. Teman-teman akan diarahkan ke satu halaman di mana seluruh jenis metadata dapat dikonfigurasikan di sini. Metadatanya antara lain ada kategori, ada data elemen, dataset, indikator, organization unit, program, validation, dan other. Untuk membuat option set di DHIS2, kita dapat masuk ke menu other. Pada menu other ada banyak lagi jenis metadata lainnya seperti konstan, atribut, option group set, legend, dan lain sebagainya. Salah satunya yang akan kita bahas sekarang adalah option set. Nah, di sini sudah ada dua jenis option set yang memang kita sudah buat sebagai contoh. Yang pertama, jenis kelamin, yang kedua, status pasien. Untuk jenis kelamin, teman-teman bisa menempelkan laki-laki dan perempuan kepada satu variabel. Sebagai contoh, untuk jumlah kasus positif malaria. Dan teman-teman ingin melaporkan berapa yang positif laki-laki dan berapa positif perempuan. Maka dari itu, kalau kita cek ke dalamnya, struktur dari option set itu sendiri ada 3. Yang pertama nama, yang kedua kode, dan yang ketiga adalah value type. Untuk nama dan value type ini sifatnya mandatory atau wajib. Kode bisa kita biarkan kosong karena dia tidak mandatory. Untuk pemberian nama, ini kita sesuaikan dengan isi pilihan option-optionnya. Sebagai contoh, tadi kita mau mengagregasikan data laki-laki dan perempuan. Maka option set name-nya kita buatkan jenis kelamin. Untuk value type, di sini ada beberapa macam atau jenis dari value type. Antara lain ada text, ada number, ada email, dan lain sebagainya. Karena sifatnya adalah karakter, maka kita masukkan teks. Sekarang kita coba cek di bagian optionnya. Dalam menu option set jenis kelamin terdapat 2 option. Yang pertama laki-laki dan yang kedua perempuan. Untuk melihat detailnya, laki-laki kita bisa klik dan ada struktur nama, kode, color, dan icon. Untuk kode sendiri, setelah pembuatan option pada saat pertama kali, ini tidak akan bisa kita ubah. Sehingga kita masukkan namanya laki-laki dan kodenya kita samakan dengan nama. Untuk color, kita bisa memilih warna yang ada di sini. Sebagai contoh, kita mau mendapatkan untuk laki-laki berwarna merah. Maka kita bisa langsung klik saja ke kotak warna. Dan untuk penambahan icon juga kita bisa ganti. Sebagai contoh, di sini ada man dan woman. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Sebagai contoh, kita mau mengubahnya menjadi outline icon, kita select dan dia akan mengupdate. Kita akan save. Begitu pula dengan yang perempuan. Kita ingin masukkan icon outline saja, kita select dan kita save.
Untuk penambahan option baru, ada button add option, dimana setelah add option ini kita bisa masukkan jenis kelamin dengan opsi berikutnya. Sebagai contoh, tidak diketahui. Kemudian kodenya kita bisa paste saja atau tempelkan. Kemudian untuk ikonnya kita biarkan saja dan kita save. Maka option set jenis kelamin sudah ada 3 opsi di dalamnya. Yang bisa kita lakukan adalah penambahan option set berikutnya. Kita klik tambah, kemudian masukkan nama dari option set. Sebagai contoh, option setnya adalah kelompok umur. Kita bisa copy dan paste dari nama ke kode, kemudian value type-nya di sini kita akan muncul beberapa tipe. Ada text, long text, letter, phone number, email, yes or no, yes only, date and time, number, unit interval, percentage, integer, positive integer, negative integer, positive or zero integer, dan lain sebagainya. Kita akan masuk ke bagian teks. Kita klik save. Maka kita akan diarahkan ke halaman tab kedua, yaitu opsinya. Kita klik add option dan masukkan kelompok umur yang pertama. Sebagai contoh, anak-anak. Kodenya kita samakan. Kita save. Kita tambah lagi setelah anak-anak kelompok usia remaja. Kita save. Kemudian dewasa. Dan yang terakhir lanjut usia atau lansia. Maka sudah selesai kita membuat option set kelompok umur. Di sini untuk kelompok umur kita bisa melakukan sharing setting, delete, show details, dan translate. Untuk show detail dia akan melihatkan kode, kemudian waktu dan tanggal dia dibuat, ID-nya, dan API URL. Sedangkan untuk sharing setting dia akan mengarahkan ke satu pop-up di mana di sini kita akan mengkonfigurasikan dan membatasi mana saja kelompok pengguna yang dapat mengakses option set ini. Nah, untuk privilege-nya itu sendiri ada 3 macam. Yang pertama can edit and view, yang kedua can view only, dan yang ketiga tidak ada akses sama sekali. Saya rasa sekian untuk kelas option set. Sampai ketemu di kelas metadata berikutnya. Terima kasih Sobat Digi.